Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di BK Belajar, ruang tumbuh bukan ruang masalah. Podcast yang membahas dunia bimbingan dan konseling dari sudut pandang yang lebih hangat, ringan, dan pastinya dekat dengan kehidupan pelajar. Saya Uswatun Hasanah dan hari ini saya tidak sendiri karena saya kedatangan sosok keren yang akan cerita sama saya. Mari kita sambut Waode Siti Nur Fatma. Hai Atun. Halo juga untuk semua pendengar BK Belajar. Saya senang sekali bisa diajak cerita di sini karena jujur saja topik tentang BK itu masih banyak disalahpahami oleh banyak orang. Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Banyak orang kalau mendengar kata BK langsung berpikir, duh, siapa tuh yang dipanggil? Pasti karena bermasalah. Padahal BK itu jauh lebih luas dari sekedar tempat dipanggil. Karena kenakalan ya kan? Benar sekali, saya sering merasa heran. Kenapa stigma itu masih melekat kuat di otak mereka? Padahal kalau kita lihat dari fungsinya, BK itu punya peran penting dalam mendukung perkembangan siswa, termasuk dalam hal belajar. Makanya itu, tema kita hari ini adalah BK Belajar. Setuju, jadi bukan hanya BK untuk masalah pribadi atau sosial saja, tetapi juga untuk mendampingi proses belajar siswa. Nah, menurut Fatih, kenapa sih kita harus tahu bahwa BK juga bisa membantu dalam proses belajar? Karena seringkali masalah belajar itu bukan hanya soal malas atau tidak bisa, tapi bisa jadi karena kita belum tahu gaya belajar yang cocok untuk diri kita sendiri, tidak bisa mengatur waktu atau bahkan sedang mengalami tekanan yang membuat fokus jadi hilang. Disinilah peran guru BK, mereka bisa membantu kita untuk lebih mengenal diri sendiri dan menjadi solusi belajar yang tepat. Saya juga punya pengalaman pribadi soal ini. Dulu waktu kelas 10, saya sering sekali begadang untuk belajar, tapi hasilnya tidak sesuai dengan usaha saya. Sampai akhirnya saya cerita ke guru BK, dari situ saya baru sadar, ternyata saya salah cara belajar. Saya butuh waktu tenang dan visualisasi, bukan begadang sambil stres. Setelah itu, belajar saya jadi lebih terang. Nah, itu contoh nyata. BK itu bukan seperti guru yang menyuruh ini dan itu, tetapi seperti teman cerita yang membantu kita menemukan strategi belajar yang sesuai. Kadang, mereka juga mengajarkan teknik belajar yang efektif, seperti cara menyusun jadwal, cara membuat mind map, atau teknik relaksasi sebelum ujian. Dan yang saya suka, pendekatan guru BK itu personal, tidak disamakan semua. Misalnya, saya dan kamu mungkin punya cara belajar yang berbeda, ya kan? Betul, saya sendiri termasuk tipe kinestetik. Harus sambil bergerak atau praktik langsung. Mungkin contohnya saya itu lebih suka ke hal-hal yang berbau kayak langsung turun lapangan dan seperti itu. Kalau hanya membaca pasti saya itu cepat mengantuk karena saya juga orangnya mageran. Nah, guru BK pernah memberikan saya tips untuk membuat kartu belajar dan sesekali mengajarkan orang lain supaya materi saya itu bisa menempel di kepala saya. Wah, keren. Dan tahukah Fatih, BK juga memberi kita kesempatan untuk refleksi. Jadi kita tidak hanya belajar pelajaran, tapi juga belajar mengenal diri, seperti kenapa saya susah fokus, kenapa saya cepat menyerah. Kadang jawabannya bukan di buku pelajaran, tetapi ada di dalam diri kita. Setuju Atun. Dan menurut saya, siswa juga harus mulai sadar bahwa datang ke BK itu bukan seperti kita lemah atau tidak mampu. Justru itu tanda bahwa kita mau berusaha dan berkembang. Seperti yang kamu bilang tadi, ruang BK itu tempat refleksi dan tumbuh. Kadang saya berpikir kalau semua siswa sadar akan hal itu, mungkin mereka akan lebih terbuka dan tidak takut kedatangan ke BK. Karena jujur saja, banyak juga yang sebenarnya butuh bantuan, tetapi gengsi atau takut dicap macam-macam. Oh, begitu ya. Dan itu menjadi tugas kita bersama, harus mulai ubah cara pandang kita. BK itu bukan ruang panggilan terakhir, mungkin kayak contohnya bukan ruang panggilan untuk orang-orang yang nakal saja, tetapi di situ kita bisa mengajarkan anak-anak
siswa cara belajar yang efektif gitu. Tetapi tempat pertama yang bisa kita datangi untuk butuh arahan. Kalau menurut kamu, Fatih, apa hal paling penting harus disampaikan ke teman-teman soal BK belajar? Mungkin ini, belajar itu bukan soal siapa yang paling pintar, tapi siapa yang paling paham cara belajarnya sendiri sih. Dan guru BK itu bisa jadi kunci untuk membantu kita menemukan caranya. Jadi, jangan takut Atun untuk cerita, bertanya, dan meminta bimbingan di guru BK. Wah, itu pesan yang sangat kuat. Dan satu lagi dari saya, proses belajar itu bukan lomba lari cepat, tetapi perjalanan jangka panjang. Ada saatnya kita lelah, bingung, atau gagal, tapi dengan bimbingan yang tepat, kita bisa terus maju. Setuju sekali Atun, dan semoga melalui podcast ini semakin banyak siswa yang sadar bahwa BK itu bukan musuh, melainkan sahabat proses belajar. Amin. Nah, tidak terasa ya, kita sudah cerita cukup panjang. Terima kasih banyak Fatih sudah berbagi pengalaman dan wawasan yang sangat bermanfaat. Sama-sama Atun. Semoga podcast ini bisa menjadi pembelajaran siswa-siswa di luar sana. Saya senang bisa jadi bagian dari podcast hari ini. Semoga obrolan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Amin. Untuk teman-teman yang mendengarkan, jangan ragu untuk datang ke ruang BK. Bukan karena masalah, tetapi karena kita semua butuh tumbuh. Sampai jumpa di episode berikutnya. Tetap semangat, tetap belajar, dan tetap jadi versi terbaik dari diri kamu. Sampai jumpa. Bye.